Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Livia Limin dapat kembali menjumpai Anda dalam program Galanggang. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dan akan memberikan Anda informasi seputar olahraga yang ada di Sumatera Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Kita awali informasi pertama ini pemirsa dari cabang olahraga sepak bola. Puluhan SSB sekota Padang dari kelompok umur U13 dan U15 akan ambil bagian pada Liga Anak antar SSB sekota Padang yang akan digelar pada tanggal 14 Agustus mendatang. Liga Anak ini bertujuan untuk menjaring bakat-bakat pesepak bola di kelompok usia dini untuk bisa berlaga di ajang nasional nantinya. Forum Pelatih Sekolah Sepak Bola Kota Padang akan menggelar Liga Anak Kota Padang antar sekolah sepak bola atau SSB yang akan dimulai pada tanggal 14 Agustus mendatang. Pembukaan rencananya akan dilaksanakan di lapangan Brandon dan lapangan Kompi Lapai. Liga yang digelar untuk kedua kalinya ini bertujuan untuk menjaring bakat-bakat pesepak bola di kelompok usia dini dan usia muda untuk bisa berlaga di ajang nasional. Dika Senjaputra, Wakil Ketua Liga Anak Forum SSB Kota Padang menyebutkan, Liga Anak SSB Kota Padang dibagi dalam dua kelompok, yakni U13 dan U15. U13 pesertanya terdiri dari 18 tim dan U15 pesertanya terdiri dari 16 tim. Di U13 dibagi dalam dua grup, yakni grup A sebanyak 9 tim dan grup B juga 9 tim. Sementara U15 dibagi dalam grup A sebanyak 8 tim dan grup B sebanyak 8 tim. Sistem pertandingan nantinya setengah kompetisi. Setiap grup akan meloloskan 4 tim untuk bersaing di 8 besar. Pertandingan 8 besar tersebut nantinya akan dilaksanakan di Gor Haji Agus Salim Padang untuk mencari pemenang Liga Anak tahun 2022. Forum Pelatih SSB Kota Padang akan melaksanakan kegiatan Liga Anak Kota Padang yang diikuti untuk U13, 18 SSB yang berada di Kota Padang. Sementara itu untuk U15 itu ada 16 SSB yang akan ikut serta di Liga Anak Kota Padang. Dalam pembagian grup di U13 itu menjadi grup A 9, grup B 9, sementara itu untuk di U15 itu grup A-nya ada 8, di grup B-nya 8. Nah, dalam hal ini setiap grup itu akan meloloskan 4 tim untuk bersaing di 8 besar. Sementara itu dari 8 besar itu kita akan melaksanakan, rencana pelaksanaannya akan dilaksanakan di Stadion Haji Agus Salim Padang untuk mencari juara Liga Anak tahun 2022. Syawaludin, Padang TV. SSB Netral United menggelar festival sepak bola usia dini U10 antar SSB dan Akademi Sesumbar, Riau, dan Kepri. Pertandingan sepak bola tersebut berlangsung sangat sengit. Setiap tim unjuk kebolehan dalam memainkan si kulit bundar. Sebanyak 20 tim berlaga pada pertandingan festival sepak bola usia dini U20. Di lapangan Tanjung Korong Sungai Pinang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Pertandingan yang diselenggarakan oleh SBB Netral United tersebut digelar antara SBB dan Akademi Se-Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Kegiatan resmi dibuka oleh Wali Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman pada Sabtu pagi dan akan berlangsung dari hari Sabtu hingga Minggu. Hari pertama digelar festival sepak bola usia dini ini berlangsung dengan sengit, walaupun lapangan Tanjung Korong Sungai Pinang tersebut becek sehabis diguyur hujan lebat. Tampak dari peserta masing-masing tim yang begitu semangat dalam memainkan si kulit bundar. Pelatih Kepala SBB Netral United Batang Anai Harmon Effendi menyebutkan, festival sepak bola usia dini U10 ini akan mencari juara 1, 2, dan 3. Akan diberikan hadiah berupa trofi, medali, piagam, dan tabanas. Nominal tabanasnya berbeda berdasarkan urutan juara.
Armon Effendi menambahkan festival sepak bola usia dini ini digelar untuk mencari bibit-bibit pemain yang handal, khususnya untuk Padang Pariaman. Kegiatan merupakan kedua kalinya dan akan menjadi kegiatan rutin di setiap tahunnya. Pak, ini kegiatan kita untuk membina usia dini, festival sepak bola usia dini Netral United Padang Pariaman. Kita mengundang tim-tim dari luar daerah, ada yang dari Batam, ada yang dari Riau, juga Sumatera Barat. Ada berapa tim yang berlaga di pertandingan ini, Pak? Sekarang ada 20 tim kita bagi 5 grup, kita bagi 4 grup, 5 1 grup. Terus kegiatannya dari hari apa, Pak? Kegiatan kita hari Sabtu sampai hari Minggu. Sampai besok nih. Sampai besok. Terus sistem pertandingannya kayak gimana, Pak? Kita bikin sistem pertandingan setengah kompetisi, 1 grup 5, nanti naik 2 jadi 8 besar. 8 besar sistem gugur, nanti kita sistem silang. Dari Padang Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV. Pemirsa, dalam rangkaian menyambut Dirgahayu Kemerdekaan yang ke-77, Kodim 0311 menggelar event balap motor yang bertajuk Dandim Pesel Cup 2022. Kejuaraan road race tersebut juga sekaligus mewadahi bakat generasi muda Pesel, khususnya dalam olahraga balap motor. Bagaimana Nila? Nila, ini sudah ada berapa Nila? Ya, siap Bang. Pak Jo, kita mainkan lagi Pak Jo. Kodim 0311 Pesisir Selatan menggelar event balap motor bertajuk Dandim 0311 Open Road Race 2022 di Gor Ilyas Yakub Painan pada Minggu pagi. Perlombaan balap motor tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Menurut Komandan Kodim 0311 Pesisir Selatan, road race yang ia laksanakan bersama sejumlah generasi muda Painan tersebut juga sebagai salah satu wadah bagi para pencinta olahraga sepeda motor sekaligus untuk antisipasi balap liar di wilayah pesisir selatan. Selain itu, event tersebut juga diharapkan dapat menjadi ajang pencarian bibit khususnya pada cabang olahraga balap motor dalam persiapan menyambut Porprov 2023 di Kota Padang. Masih berkolaborasi dengan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022, kemerdekaan RI yang 77 tahun. Jadi berdasarkan di lapangan saya melihat bahwa banyak sekali bakat-bakat anak-anak muda di sini dalam rangka hobi balapan motor. Kalau kita lihat situasinya, banyak dan seringkali kegiatan balap liar yang dilaksanakan oleh anak-anak muda saat ini yang justru saya menilai bahwa itu sesuatu hal yang perlu diwadahi, sehingga bakat-bakat yang mereka miliki bisa kita salurkan melalui ajang kompetisi yang kita laksanakan hari ini. Menurut Ketua Panitia Pelaksanaan event balap motor tersebut, animo para pembalap untuk mengikuti perlombaan cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan jumlah starter yang mencapai 226 pembalap pada 16 kelas yang diperlombakan. Para peserta yang datang tidak hanya berasal dari pesisir selatan, namun dari sejumlah kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat, bahkan dari provinsi tetangga seperti Jambi, Riau, dan Bengkulu. Dari Pekanbaru, ada dari Bengkulu, Jambi, dari Sumatera Barat. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, juga kita mencari bibit-bibit juga untuk pemilihan spesial untuk persiapan Porprov 2023. Ada berapa kelas yang dipertandingkan? Kita ada sekitar 16 kelas ya, kita pertandingan, ada metik, ada BB, ada juga P5 gitu. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV. Pemirsa, KONI Pesisir Selatan mengukuhkan koordinator olahraga kecamatan di kabupaten tersebut.
Ketua KONI berharap KOK mampu melakukan penjaringan atlet hingga tingkat nagari. Sebanyak 15 koordinator olahraga kecamatan atau KOK dikukuhkan oleh Ketua KONI Pesisir Selatan Tony Mardianto. Pengukuhan KOK ini merupakan langkah awal KONI Pesel dalam melakukan penjaringan atlet hingga ke tingkat nagari yang terkadang tidak terjangkau oleh kabupaten. Menurut Ketua KONI Pesisir Selatan, kehadiran KOK diharapkan mampu memunculkan bibit-bibit baru atlet, sehingga ke depan kontingen Pesel merupakan 100% anak nagari dan asli Pesisir Selatan. Hal ini menyambut perhelatan 2 tahunan Porprov yang akan diselenggarakan pada 2023 mendatang di Kota Padang. Tugas yang harus diemban oleh KOK ini adalah perpanjangan tangan dari KONI untuk melakukan pemantauan dan pengembangan kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di kecamatan. Dalam artian seluruh kegiatan olahraga di kecamatan itu harus diikuti oleh KOK. Kami diminta kepada Pak Kapolsek dan Pak Camat sebelum memberikan izin untuk kegiatan olahraga di kecamatan Bogor harus ada rekomendasi dari KOK. Ada semacam target nggak Pak untuk Porprov 2023 mendatang? Prestasinya? Kalau kerjasama dan komunikasi ini tetap terbangun, dan kita berharap itu kita masuk dalam angka 1. Karena harapan kita 2025 kita minta itu rumah. Sementara itu, Wakil Ketua KONI Sumatera Barat yang hadir mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh KONI Pesisir Selatan. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan koordinator kecamatan yang pertama kali digelar di Sumatera Barat, yakni oleh KONI Pesel. Meski wacana pembentukan KOK di sejumlah kabupaten kota di Sumbar sudah cukup lama, namun realisasi baru terlaksana di Pesisir Selatan. Apresiasi sekali dengan yang dilakukan oleh KONI Pesel, bagaimana membentuk KOK sehingga program pembinaan mulai dari level grassroots itu bisa dimulai dengan pembentukan KOK. Jadi harapan kita dari KONI Sumatera Barat dengan adanya KOK yang dibentuk oleh Pesisir Selatan juga akan diikuti oleh KONI-KONI daerah lainnya. Pasti sangat efektif sekali karena dengan adanya KOK ini bisa menjangkau yang tidak terjangkau oleh bibit-bibit yang tidak terjangkau oleh KONI, itu bisa oleh level kecamatan bisa terjangkau bibit-bibit tersebut. Karena kita tidak bisa memungkiri talent scouting itu dimulai dari level kecamatan. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Galanggang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Galanggang. Kali ini kita beralih pada segmen Fokus. Pemirsa, jelang Liga Anak antar SSB sekota Padang, BBC Batuang Taba terus melakukan latihan fisik dan teknik agar menjadi yang terbaik pada Liga Anak yang akan digelar pada 14 Agustus 2022 mendatang. Jelang Liga Anak antar SSB sekota Padang, BBC Batuang Taba terus melakukan latihan, baik fisik maupun teknik, di lapangan sepak bola Batuang Taba, Lubuk Begalung, yang dilaksanakan 4 kali dalam seminggu. Deswandi, Dirtek BBC Batuang Taba menyebutkan, persiapan sebenarnya telah dilakukan sejak lama, namun secara khusus persiapan baru dilaksanakan sejak 2 bulan terakhir. Pada Liga Anak nanti, BBC Batuang Taba akan menurunkan sebanyak 2 tim, yakni U13 dan U15. Dalam persiapan tersebut, selain latihan fisik, pihaknya juga mempersiapkan individu pemain dan lini per lini, dengan harapan anak-anak dapat bermain dengan baik pada Liga nanti, sehingga bisa menghasilkan prestasi yang terbaik. Dari lini per lini, ya. Dari setiap individu pemain itu sudah kita persiapkan secara matang supaya hasil kita tercapai hendaknya gitu. Latihan kita setiap hari itu gimana Pak?
Iya, latihan dalam pertandingan ini? Pada anunya 4 hari. 4 kali, seminggu 4 kali? Seminggu 4 hari. 4 kali. Nah, nanti kita genjot terus. Mungkin harapan kita seperti apa nih Pak nantinya? Harapan kita pertama, anak bermain bagus sesuai dengan apa yang diberikan pelatih dalam latihan. Kemudian dengan itu kita berhasil untuk mencapai tujuan kita ini supaya mendapat hasil yang terbaik. Sementara itu, manajer BBC Batung Taba, Adriadi Saputra, menyebutkan dengan adanya Liga Anak nanti, BBC Batung Taba diharapkan bisa menampilkan permainan yang terbaik, sehingga bisa dilirik oleh klub-klub yang ada di Indonesia. Karena untuk meraih juara tidak zamannya lagi bagi BBC Batung Taba. Karena BBC Batung Taba memiliki visi dan misi untuk menciptakan pemain sepak bola masa depan dan bisa berlaga di tingkat nasional. Ia menyebutkan sebelumnya BBC Batung Taba juga juara di Piala Siwo, juara Piala Wali Kota Pariaman, dan terakhir Piala Popsi di Semarang dan masuk pada peringkat 4 besar. Kita dari BBC Batung Taba mempunyai target ke depannya bagaimana pertama kita bagaimana bisa menampilkan sepak bola yang indah dulu. Dan di situ nantinya anak-anak kita bisa dilirik oleh bermacam klub yang ada di Indonesia. Yang kedua, target kita Liga Anak atau dari SSB Batung Taba ke depannya kita bagaimana bisa menciptakan pemain. Karena kalau untuk masalah juara kita rasa tidak zamannya lagi untuk BBC. Karena di BBC punya misi dan visi bagaimana bisa menciptakan pemain ke depannya dan bisa berlaga di tingkat nasional. Sedangkan Ketua BBC Batung Taba, Musli Hardi, menyebutkan BBC Batung Taba telah berdiri sejak tahun 2001 dan mulai mengukir prestasi sejak tahun 2007 hingga sekarang. Berbagai prestasi telah diraih baik tingkat lokal maupun nasional. Saat ini BBC Batung Taba masih kekurangan sarana dan prasarana untuk latihan. Diharapkan adanya perhatian dari Pemko atau instansi terkait untuk SSB di Kota Padang, khususnya BBC Batung Taba. Karena SSB juga berperan dalam memajukan persepak bolaan untuk menciptakan atlet muda. Kendala kita nih Pak, masalah sarana dan prasarana nih Pak. Kita sangat butuh bantuan dari Pemko atau Pemda. Apa contohnya Pak? Sarana kita? Perlengkapannya Pak, perlengkapan peralatan latihan bola, kun, dan yang lain-lain. Jadi selama ini kita latihan gimana Pak? Kita latihan ini banyak biaya per orang. Nanti setiap latihan diminta. Berarti sarana kita nggak lengkap seadanya aja gitu Pak ya? Seadanya. Mungkin harapan Pak seperti apa? Apanya Pak? Harapannya seperti apa Pak? Harapannya untuk kedepannya supaya adalah perhatian dari Pemko atau Kota Padang yang untuk memperhatikan seluruh SSB yang ada di Kota Padang. Oke. Salah seorang orang tua siswa SSB BBC Batung Taba, Alam Syah, sangat mendukung adanya Liga Anak antar SSB sekota Padang. Ia berharap dengan adanya Liga Anak ini ke depannya persepak bolaan di Sumatera Barat umumnya, Kota Padang khususnya akan semakin maju dan dapat menciptakan talenta pesepak bola yang handal di masa depan sehingga bisa berlaga di nasional nantinya. Sawaludin, Padang TV. Sebagai orang tua kami berharap dengan ada liga anak-anak ini Pak, supaya kedepannya bisa maju gitu sepak bola kita di Sumatera Barat, terutama yang SSB kami lah, BBC Batung Taba ini, supaya lebih diperhatikan lagi juga untuk kedepannya, supaya kami lebih maju gitu. Anak apa ikut? Yang untuk SSB? SSB ikut Pak. Berapa Pak? Kelahiran 2012, 10 tahun. Oke.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Anda dapat menyaksikan live streaming Padang TV hanya di www.padangtv.id. Saya Alifia Limin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.